Halo Bor, kembali lagi di Riba, review berita bareng gue si Ali Riba. Di episode kali ini gue pengen bawain berita-berita yang tentunya di luar nalar kita. Aku siap, aku siap, aku siap, aku siap. Nah, kayak berita pertama yang bakal gue bawain nih, di mana ada seorang bayi positif terkena narkoba. Bagaimana bisa seorang bayi terkena narkoba? What the fuck? Jadi, usut punya usut, dia ini terpapar narkoba ketika bertamu bersama ibunya. Nah, jadi si bayi ini kehausan dan si ibunya meminta air minum. Dikasihlah nih air minum. Nah, setelah minum itu Bor, tiba-tiba si bayi ini kejang-kejang, nggak bisa tidur, hiperaktif, keringetnya bau, sampai dikira sama ibunya kejang-kejang. Tadian gue cuma satu, kenapa bisa, ya kan? Pasti berpikir lah, ini si ibunya bertamu ini tahu nggak sih kalau yang ditamuinya ini salah satu keluarganya ini adalah pengguna narkoba atau jenisnya lah gitu. Soalnya kan aneh, ya orang namanya kalau bertamu dikasih minum teh, air putih harusnya kan fine-fine aja gitu. Ya aneh kan kalau ini sampai kejang-kejang gitu, apalagi masih bayi lagi. Terus tuh kayak peran keluarga yang ditamuin tuh kayak gimana sih, kayak masa nggak bisa sih ngelihat orang yang gejala-gejala pengguna narkoba gitu, pasti kan kelihatan kalau ada gejala-gejala apa. Gue juga mikir jadinya Bu, sekarang yang dikasih air ke bayi itu kan wadahnya itu berupa gelas, katanya gelasnya habis digunakan untuk nyamuk, kan logika kita bakal menuju ke si yang punya rumah ini nih, yang ditamuin ini. Apa mungkin dia ini yang menggunakan sabu sampai akhirnya dia lupa cuci gelasnya lalu dikasih bayi. Sekarang kabarnya sih si yang punya rumah ini nih, yang ditamuin ini sudah ditetapkan tersangka oleh polisi. Nah, kita tinggal tunggu deh nih hasil penyelidikan lebih dalamnya. Siapakah pengguna sabu yang mengakibatkan seorang bayi ini akhirnya terpapar? Ini gue sih prihatin banget ya kita udah penuh dengan kemaksiatan di negara ini ya kan, lalu tiba-tiba ada bayi lagi, aduh kesian banget. Nah, ini juga mungkin jadi pelajaran buat teman-teman nih, betapa begitu bahayanya narkoba. Lu bisa lihat tuh bayi aja nih yang minum bekasnya loh, bekas pengguna sabu itu bisa sampai gelisah, nggak bisa tidur. Makanya gue saranin ke kalian, jangan pernah yang nyentuh namanya narkoba, mau apapun itu jangan deh, gak usah cari macem-macem. Udahlah, fokus aja sama hidup kita yang santai-santai, slow, tak perlu menyentuh namanya barang haram itu. Oke Bor, sekarang kita masuk ke berita kedua. Kita akan bicara sedikit tentang politik, di mana bakal calon presiden dari PDIP yaitu Ganjar Pranowo dilaporkan Bawaslu ke KPAI, di mana Ganjar ini terindikasi menggunakan anak di bawah umur dalam deklarasi relawannya. Kejadian ini terjadi beberapa waktu lalu di Lampung, di mana saat deklarasi relawan Ganjar Pranowo itu jadi melibatkan anak-anak SD. Lagian ya sekarang harusnya Pak Ganjar kan tahu, tanpa anak SD pun nih elektabilitas Bapak tuh cukup tinggi, nggak perlulah melibatkan anak SD. Ya kalau sayang anak mah Pak, mending bagi-bagi giveaway Pak. Instagram kayak di jalan kayak dengan cuma-cuma, tapi tanpa harus melibatkan untuk kepentingan politik. Laporan dari Bawaslu ini sih sampai sekarang belum direspon oleh KPAI nih. Ya sih, kita tinggal tunggu aja nih perkembangan gimana. Lagian ya sekarang menurut gua dikit-dikit tuh kalau kepentingan politik ya hati-hatilah, hindari hal-hal yang bersifat sensitif. Ya kita tahu sendiri, jejak digital tuh gampang dicari. Belum lagi netizen kita nih, yang kalau udah komen barbarnya bukan main. Apapun kesalahannya, sekecil apapun kesalahannya, pasti bisa ketahuan. Itulah Bun, ini salah satu dinamika politik kita nih. Memang sih ini pelanggaran masalah administratif, sehingga tidak bisa membatalkan Ganjar Pranowo sebagai capres. Mungkin kita lebih menilai kepada etikanya lah, sopan santun dalam berpolitiknya lah. Kan gak etis juga kalau melibatkan anak kecil, anak-anak SD, yang dimana mereka politikanya tuh
Dia belum tahu banget. Kasihan yang ada yang terpapar politik-politik dari kita-kita yang gede ini. Biarkan aja mereka mencari pembelajar politiknya mengikuti usianya biar mereka makin tahu. Mungkin mereka bisa jadi lebih kritis daripada kita, bukan hanya tertular. Sekian Riba pada episode kali ini. Seperti biasa, kalau lu punya pendapat lain yang berbeda dengan gue, bisa langsung komen di bawah. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan share ke teman-teman kalian. Sampai jumpa di Riba Review Berita episode berikutnya bareng gue si Ahli Riba. Bye-bye.